Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ibu. Apa kabar hari ini? Bu. Luar Luar biasa biasa. itu. Luar biasa, Bu. Luar biasa. Jadi kita harus selalu luar biasa ya. Kembali lagi dengan berjumpa dengan Ibu untuk pelajaran Food and Beverage. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Yes, Siap. sudah Bu. siap, Ibu. Sudah, Bu. Untuk itu kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Timi bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Dengan senang hati, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih Timi. Sama-sama, Bu. Ya, Ibu izin share screen dulu ya. Yes. Nah, meskipun kita pembelajaran masih dilaksanakan secara daring, tapi di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Jadi disiplin adalah salah satu kunci penting untuk mencegah penyebaran COVID-19 ya. Nah, ada pun beberapa hal yang dapat kalian laksanakan untuk menjaga protokol kesehatan itu adalah yang kemudian menggunakan masker dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan ya, menggunakan sabun ya, selalu menggunakan hand sanitizer seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan menjaga protokol kesehatan, dengan kita berdisiplin, virus COVID ini bisa dicegah penularannya seperti itu ya. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin mengecek dulu penampilan kalian hari ini. Ya, berdiri yang apa duduk yang rapi dulu biar Ibu lihat uniformnya. Oke, semua sudah pakai uniform ya. Indra mungkin leher bajunya bisa dirapikan sedikit. Ya. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kukunya. Bisa diperlihatkan kukunya, Nak? Oke. Oh, Della, kayaknya kukunya pakai ini ya? Pakai cat ya? Pakai kutex ya? Iya, Bu. Kenapa, Maaf, Bu. sayang? Kemarin habis nari. Oh, habis nari. Nanti Iya. dibersihkan lagi ya.
Ya, maaf ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Yang penting nanti jangan lupa dibersihkan. Oke. Oke, Bu. Untuk kegiatan selanjutnya, silahkan kalian mengisi link daftar hadir. Kan linknya sudah Ibu bagikan ya Yes, di sudah Ibu. grupnya. Silahkan kalian mengisi link daftar hadirnya. Jangan lupa diisi nama lengkap, kemudian nomor absen, kelas, dan hari tanggal. Nah, di situ bisa kalian tambahkan juga kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita membahas materi tentang apa. Sudah selesai untuk mengisi link absensi? Saya lagi Sudah, dikit Bu. Ibu. Dan Bu. Sudah Bu. Sudah, oke. Udah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya pemanasan dulu ya. Nah, Ibu akan memberikan kalian pretest. Jadi, ini tadi sudah ya untuk grooming-nya. Presensinya juga. Nah, untuk pretest, kegiatan pretest kita hari ini, Ibu akan memberikan tes lisan ya. Jadi, untuk pertanyaan pertama, when of restaurant services merupakan bagian dari pelayanan makanan dan minuman bagi tamu di restoran. Menurut pendapat Anda, apakah yang dimaksud dengan sequence of services? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Hana izin menjawab, Bu. Oke, silahkan Hana. Menurut Hana, sequence of service itu kayak merupakan cara dari seorang waiter atau waitress dalam memberikan pelayanan kepada tamu yang saat itu datang ke restoran. Iya, benar sekali. Oke, mungkin yang lainnya ada yang ingin mencoba menjawab lagi untuk sequence Saya of mau service? coba Ibu. Iya, silahkan Karang. Dari yang saya pelajarin itu sequence of service itu sih tata cara seorang waiter atau waitress yang memberikan pelayanan kepada tamu dari tamunya itu datang ke restoran sampai meninggalkan restoran. Seperti itu Ibu. Iya, terima kasih Hana dan Karang. Untuk pertanyaan kedua, sebagai seorang pramusaji, apa yang Anda lakukan saat melihat tamu baru tiba ke restoran atau baru tiba di restoran Anda? Kira-kira siapa yang ingin menjawab? Saya boleh jawab, Bu? Ya, silahkan Timi. Coba. Ya, menurut saya yang paling penting itu waktu tamu baru datang, baru tiba ke restoran itu kita menyambut dengan ramah dan sopan sesuai dengan SOP, karena ya penyambutan baru datang itu kan hal yang esensial gitu menurut saya. Iya. Oke, selain Timi, satu siswa lagi deh. Siapa yang ingin mencoba Remo menjawab? Boleh Ya, Rian silakan. jawab? Ya. Oke, selain greeting, mungkin setelah tamu masuk ke dalam restoran, kita tanyain tentang reservasi tamu itu, maksudnya supaya kita benar juga nentuin guest listing-nya. Iya, tepat sekali ya. Jadi kurang lebih kalian sudah paham ya terkait dengan materi kita sekarang service hari ini. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan video ilustrasi. Jadi kalian silahkan simak videonya ya. Tunggu sebentar, saya dulu. Nah, video ini nanti terkait dengan materi yang akan kita pelajari ini. Oke, silahkan disimak. Itulah tadi video ilustrasi kita ya. Kira-kira ada yang bisa memberikan Ibu gambaran apa sih maksud dari video ilustrasi tadi tersebut? Boleh Rian coba? Oke, silakan Rai. Jadi yang ditangkap dari video ilustrasi itu gambarin tentang step-step dari sequence of service yang mau kita pelajari hari ini. Yang pertama itu ada ngebantu guest listing mungkin. Terus yang kedua baru taking order, habis itu baru pouring ice water. Setelah itu baru kita antarin makanannya. Setelah selesai makan semua, baru kita settle bill-nya. Kurang lebih itu sih yang ditangkap dari video ilustrasinya. Iya, tepat sekali ya.
Jadi terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, kita kan akan belajar tentang sequence of restaurant services. Jadi dari video ilustrasi tadi sudah dapat tergambarkan ya tahap-tahapannya, mulai dari tahap awal, bagaimana welcoming the guest-nya, kemudian seating the guest, kemudian taking order, di situ ada serving beverage dan juga food ya. Kemudian ada proses pembayaran juga di situ, dan terakhir farewell atau mengucapkan terima kasih kepada tamu karena sudah datang ke restoran kita. Nah, itu untuk materi kita hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang apa namanya beberapa tahapan yang harus kalian pahami sebelum melaksanakan sequence of service. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Untuk materi yang kita bahas minggu lalu itu kita membahas tentang clear up table di restoran, Ibu. Oke, tentang clear up table di restoran, benar sekali. Nah, kira-kira ada yang Pak masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan clear up? Saya izin jawab, Indra. Ya, silakan Indra. Nah, jadi clear up table itu adalah membersihkan atau mengambil peralatan makan, ya makan dari tamu itu sesudah atau sebelum digunakan untuk dibawa ke area pencucian. Kurang lebih seperti itu. Iya, tepat sekali ya. Nah, kemudian kira-kira peralatan yang biasanya di clear up apa saja? Dela izin menjawab, Bu. Iya, silakan Dela. Biasanya peralatan yang di clear up itu seperti silverware, chinaware, glassware, dan other equipment. Iya, Pak masih ingat berarti ya materi sebelumnya. Jadi sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa namanya jenis-jenis peralatan hidang yang akan di-setup di meja, kemudian bagaimana meng-clear up meja. Kalian juga harus tahu apa namanya sequence of restaurant services atau langkah-langkah dalam melayani tamu sehingga nanti kalian bisa menjadi seorang pramusaji yang pramusaji yang baik ya. Itu izin share screen dulu ya. Oke. Nah, ini untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk hari ini. Ibu minta tolong, Dela, bisa dibaca untuk kompetensi dasarnya, Sang? Bisa, Bu. Ya, silakan. Kompetensi dasar yang pertama itu menerapkan cases of restaurant service, melakukan cases of restaurant service. Ya, terima kasih. Dilanjutkan, Hana, untuk indikator pencapaian kompetensinya. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang pertama itu ada menjelaskan pengertian sequences of restaurant service. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan sequences of restaurant service. Dan yang terakhir, menganalisis prosedur sequences of restaurant service. Iya, jadi itu beberapa poinnya ya. Untuk kompetensi dasar kita hari ini yaitu menerapkan sequence of restaurant services ya, kemudian melakukan sequence of restaurant services. Kemudian untuk indikator yang akan kita pelajari juga hari ini yaitu menjelaskan pengertian sequence of restaurant services. Jadi kalian diharapkan nanti dapat menjelaskan apa sih pengertian yang apa sih yang dimaksud dengan sequence of restaurant services itu. Kemudian mengidentifikasi tahap-tahapan dalam sequence of restaurant services. Kemudian yang ketiga, kalian mampu menganalisis prosedur sequence of restaurant services seperti itu ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita, Niko bisa dibantu Ibu membaca, Niko? Bisa, Ibu. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific learning dan model pembelajaran problem based learning per study day, yaitu yang pertama dapat menjelaskan pengertian tentang sequence of service, dan yang kedua itu ada dapat mengidentifikasi tahapan sequence of service, dan yang terakhir itu ada dapat menganalisis prosedur sequence of service. Iya, jadi ini tujuan yang kita belajar hari ini tujuannya apa sih? Yang pertama itu kalian dapat menjelaskan pengertian sequence of service, kemudian dapat mengidentifikasi tahap-tahapannya apa saja, kemudian yang terakhir dapat menganalisis prosedurnya ya. Adakah yang kurang dipahami dari tujuan, kemudian indikator, kompetensi dasar yang akan kita pelajari atau sudah jelas? Sudah jelas. Jelas. Oke, kalau sudah Ibu lanjutkan ya.
Nah, dari kegiatan pembelajaran kita, ini ada beberapa penilaian yang akan Ibu lakukan. Oke, Indra bisa dibaca untuk proses penilaiannya? Baik, bisa Bu. Ya, silakan Indra. Jadi mengenai penilaian pembelajaran, ada mulai dari penilaian sikap melalui kegiatan observasi, yang kedua ada penilaian pengetahuan melalui kegiatan protes, dan yang terakhir ada penilaian keterampilan melalui kegiatan diskusi kelompok. Iya, jadi dari kegiatan pembelajarannya ada 3 tahapan penilaian yang akan Ibu laksanakan. Yang pertama itu penilaian sikap. Jadi Ibu akan mengobservasi sikap kalian baik pada saat awal pembelajaran, kemudian pada saat mengikuti pembelajaran, dan pada saat akhir pembelajaran. Kemudian untuk penilaian pengetahuannya nanti di akhir kita akan ada kegiatan post-test. Nanti kegiatan post-testnya itu ada tes uraian, linknya sudah Ibu bagikan di Google Classroom-nya juga ya. Kemudian untuk penilaian keterampilannya, kita akan melaksanakan kegiatan diskusi pemecahan masalah. Ya, jadi nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, akan Ibu tayangkan sebuah video, nanti kalian menganalisis atau mengidentifikasi kira-kira permasalahan dalam video itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk materi ajarnya untuk hari ini yaitu pengertian sequence of restaurant services, kemudian ada tahapan sequence of restaurant services, dan kemudian yang terakhir itu ada prosedur sequence of restaurant services ya. Nah, ini beberapa media dalam kegiatan pembelajaran kita, kalian bisa lihat di Google Classroom-nya juga sudah Ibu bagikan ya. Nah, untuk kegiatan diskusi pemecahan masalah kita pada hari ini, saya sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, yang pertama itu ada kelompok 1 terdiri dari Tini dan Hana. Kemudian kelompok 2 ada Karang dan Dela. Kelompok 3 ada Rai, Indra, dan Niko ya. Sudah semua siswa masuk ke kelompok atau ada yang tertinggal? Sudah semua. Sudah semuanya ya. Nah, ini untuk petunjuk kerja tadi kasus atau pemecahan masalah kita ya. Bisa dibantu Karang untuk membaca poin 1 dan 2? Bisa, Ibu. Ya, silakan. Untuk poin 1 itu bentuklah kelompok yang terdiri dari 2-3 orang. Untuk yang kedua itu Ibu minta kita untuk menyimak tayangan video tentang sequences of service. Seperti itu. Iya. Kemudian nomor 3, 4, dan 5. Dela, bisa dibantu Dela? Bisa, Bu. Yang ketiga, bukalah LKPD yang sudah ada di Google Classroom. Yang keempat, diskusikanlah LKPD yang sudah dibagikan di masing-masing kelompok. Yang kelima, tulislah laporan LKPD dengan mengisi identitas seperti nama kelompok, nama siswa, nomor absen, dan kelas pada LKPD. Sekian, Bu. Untuk berikutnya, Timi bisa dibantu Ibu membaca poin berikutnya? Dari poin 6, itu ada bentuk laporan cukup jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disediakan. Berikutnya ada hasil pekerjaan, itu dipresentasikan di depan kelas. Lalu yang terakhir ada hasil pekerjaan setelah dipresentasikan, diupload berupa file Word atau hasil pekerjaan yang berupa tulis tangan, kemudian diunggah di Google Classroom. Iya, jadi ini ya untuk petunjuknya yang pertama kita sudah membagi kelompok tadi ya. Kemudian kalian menyimak video yang nanti akan Ibu tayangkan. LKPD-nya nanti bisa dicek di Google Classroom-nya. Kemudian silahkan diskusikan nanti permasalahannya dengan masing-masing kelompok kalian. Jangan lupa nanti di LKPD kalian mengisi identitas seperti nama kelompok, kemudian nama siswa, nomor absen di LKPD tersebut ya. Kemudian nanti bentuk laporannya cukup dalam bentuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Kemudian hasil pekerjaannya nanti dipresentasikan ya. Terakhir hasil pekerjaan yang sudah dipresentasikan itu kalian buat dalam bentuk file Word, kemudian di-upload atau diunggah di Google Classroom nanti supaya Ibu bisa periksa hasilnya ya. Kira-kira dari petunjuk ini ada yang kurang jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oke, berikutnya saya ini ya tayangkan videonya dulu ya. Nanti silahkan kalian simak video tersebut. Bentar ya. Bentar ya.
There you go. Thank you. Thanks. So, what are you going to have? Apakah Cheese videonya sudah omelet. terlihat? Yeah, it does. Udah, Bu. And do you have any Thousand Island dressing? Thank you. Do you have any chicken noodle soup? Yes, we do. Oh, great. Okay. Well, I have the chicken noodle soup and an egg salad sandwich, please. Anything to drink? I'll have a coffee. I'll have some too. Oh, excuse me. Yes? Could we get some water as well, please? Water? No problem. So, how long do we have for lunch? We have to be back in about half an hour. Well, I hope the service is fast. The place isn't very full. Right. The service sure is slow. Oh, here she comes. Here we go. One soup. Thanks. Oh, excuse me. Could I get some crackers for my soup, please? Sure, right away. How's the soup? Need some salt. Here. There isn't any. I'll ask her. And here's your omelet and the sandwich. Is everything okay? Some salt, please. Sure. Oh, and also crackers. No problem. I don't believe this. What's the problem? Salt and crackers. Excuse me, could I get a fork? Oh, And we still didn't get our water. I'll get it right away. Oh, and I need a napkin, please. Sure thing. I don't think we're going to make this in half an hour. Well, we're not going to if I have to wait for a fork. Well, here, use mine. I don't need it. Thanks. This restaurant is terrible. Well, your omelet looks good. There isn't any cheese in my cheese omelet. No way. There's got to be... Well, all right. Complain to the waitress. All right. Well, no, we still don't have our water. I had to borrow my friend's fork, and this cheese omelet doesn't have any cheese in it at all. Oh, sorry. I'll return it to the kitchen. Never mind. My lunch hour's over. Could you just bring the bill, please? Right away. Right away, right. Next time I choose the rest. Iya, itu tadi videonya ya. Sudah disimak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Kayaknya tempat saya sinyalnya agak kurang bagus. Di tempat kalian videonya ini nggak? Ada masalah nggak? Normal aja, Ibu. Jalan aja, cuman frame rate masih normal. Ya, jadi mungkin bisa salah satu dari kalian setelah menyimak video tersebut, kira-kira apa sih permasalahan yang bisa ditemukan? Hana mau nyoba, boleh, Bu? Oke, silakan Hana. Dari yang tadi video yang Hana simak itu, yang Hana lihat pertama kali itu grooming dari pramusajinya yang agak kurang rapi, dari rambutnya itu yang nggak di harnet mungkin, dan kelihatan nggak ramah ke tamunya. Kelihatan nggak? Ya, tampak sekali ya. Nah, kira-kira kalau sebagai seorang pramusaji, penampilannya harus seperti apa? Ada yang bisa memberi gambaran nggak? Ya, Bu. Ya, silahkan Indra. Jadi ini menurut pendapat saya, kalau misalnya seorang pramusaji itu pakaian yang harus terlihat rapi. Bagus nggak Bapak, yang penting terlihat rapi. Kelihatan hygiene dari first impression ke tamunya. Ya, mulai dari atas kepala sampai bawah kaki. Itu sih menurut saya, Bu. Iya, oke, terima kasih. Nah, itu kurang lebih salah satu permasalahan yang sudah dapat kalian identifikasi dari video tadi ya. Nah, sekarang Ibu akan membuka breakout room-nya. Jadi, silahkan nanti kalian masing-masing kelompok masuk ke breakout room-nya masing-masing sesuai dengan kelompok kalian ya. Sebelum kalian masuk ke breakout room, ada yang ingin ditanyakan? Ada. Oke, kalau begitu, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya di breakout room-nya masing-masing. Baik, Bu. Sebut semuanya. Aku ngeliatnya sih, itu tadi nggak, Selamat pagi, kelompok Pagi, 1. Bu. Ya, ada Ya. Tina dan Hana. Gimana diskusinya? Ya, masih baru mulai, Bu. Silahkan ya.
Jadi bisa diidentifikasi kira-kira permasalahannya apa. Kan sudah kalian juga sudah ini ya, di apa ngeprint ininya LKPD-nya ya. Jadi bisa dilihat di situ apa saja poin-poin yang harus dikerjakan ya. Oke, Bu. Ya, Bu, udah. Tadi juga Hana sempat sudah berikan satu contoh ya terkait permasalahannya tadi untuk grooming pramusajinya kurang baik, kemudian tidak friendly ya atau tidak ramah ya. Ramah. Terus juga tadi baru nemu juga pramusajinya kayak nggak cekatan sama permintaan dari tamunya. Sampai dia tuh sampai minta berulang-ulang. Harusnya kan kalau setiap permintaannya itu menurut saya harus dicatat dulu. Itu tadi kayaknya mungkin dia lupa, makanya nggak dibawa-bawain. Iya benar sih, air mineral ya udah sampai berkali-kali diminta tapi belum dibawakan juga ya. Dan terlihat sekali pramusaji seperti tidak helpful. Sama Oke, nanti kalian juga jangan lupa untuk persiapkan PowerPoint untuk presentasi nanti ya. Iya, Bu. Masih dikerjain. Ya. Jadi selain modul juga kan sudah Ibu bagikan di Google Classroom-nya. Jadi silakan berdasarkan modul tersebut atau misalnya kalian bisa juga mengumpulkan informasi dari internet ya terkait dengan permasalahan sequence of restaurant services untuk nanti kalian bahas dalam kegiatan diskusinya. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Kalau sudah, Ibu berikan kalian kesempatan untuk berdiskusi. Silahkan nanti dilanjutkan. Ibu akan mengecek kelompok 2 dan 3 dulu ya. Semangat diskusinya ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ini kelompok 2 ya? Yes, Ibu. Ya, Bu. Kelompok 2. Dela dan Karang. Gimana diskusinya? Lancar? Ya, lancar, Bu. Lancar, Bu. Materinya saya cukup mengerti sih. Jadi udah kesusun beberapa. Dari beberapa soal yang ada di LKPD yang harus kalian kerjakan, mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Dari saya nggak ada sih, Bu. Saya udah ada bayangan. Ya, jadi yang pertama itu kalian mengidentifikasi ya, kira-kira permasalahan apa saja yang ada dalam video. Tadi si Hana kan juga udah sempat mention satu contoh ya. Kemudian yang kedua nanti kalian coba analisis, kira-kira prosedur yang dilaksanakan oleh pramusaji itu sudah sesuai dengan standar atau belum. Kemudian yang ketiga dari kelompok kalian kalian menentukan prosedur untuk ini ya. Taking order. Ya, jadi kalian silakan diskusikan kira-kira prosedur untuk taking order yang tepat itu seperti apa. Baik, Bu. Mengerti, Bu. Apakah ada kesulitan terkait kegiatan sejauh ini nggak ada sih. Kalian juga udah baca nggak ininya materi ajar yang Ibu bagikan di Google Classroom-nya? Saya udah sempat sih, Bu. Jadi dari situ nanti bisa kalian kumpulin juga informasinya nanti ya terkait dengan sequence of restaurant services, atau misalnya kalian mau searching di Google terkait dengan materi tersebut bisa. Jadi untuk tambahan informasi nanti dalam kegiatan diskusi kalian untuk penyampaian materinya ya. Yes. Baik, Bu. Ya, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang tidak jelas atau perlu ditanyakan, silahkan bertanya ya, tidak usah segan ya. Yes, baik, Bu. Ya. Semangat. Kasih, Kita Bu. mau ke kelompok 3 dulu. Yes. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Selamat pagi. Bagaimana kelompok 3 untuk untuk diskusi kelompoknya? Ada kesulitan? Enggak sih, aman. Aman. LKPD sudah dibaca? Sudah. Ya, nanti di situ dilihat ya apa saja yang perlu dibahas atau didiskusikan.
kan ada 3 poin yang harus kalian diskusikan beserta kelompoknya. Yang pertama, mengidentifikasi dari video yang tadi udah ditayangkan. Si Hana juga tadi, sama Indra juga udah sempat mention tadi ya, tentang grooming pramusaji itu harus seperti apa. Kemudian yang kedua, kalian diminta menganalisis apakah prosedur langkah-langkah pelayanan dalam video itu sudah sesuai dengan SOP ya. Kemudian yang ketiga, kalian diminta untuk menentukan atau membuat tahapan dalam serving food ya, menyajikan makanan ya sesuai dengan standar operasional prosedur. Kira-kira ada kesulitan? Enggak sih. Enggak sih. Sejauh ini aman. Nanti kalian siapkan juga bahan untuk presentasinya ya, dibuat PowerPoint-nya yang simple aja. Kemudian apa namanya? Di Google Classroom-nya juga saya sudah membagikan modulnya. Jadi kalian bisa sambil baca-baca lagi modulnya untuk mengumpulkan informasi terkait dengan apa yang harus kalian bahas, bisa juga lewat internet ya. Ya, Bu. Nah, nanti kalau misalnya ada kesulitan, silahkan nanti tanyakan ke Ibu ya. Silahkan dilanjutkan diskusinya. Baik, pleasure. Sebelahnya bingkai hitam. Halo Bu. Halo. Ini udah sebelah bingkai hitam. Ini loh ada yang agak ngeblur gitu loh. Gimana aku ngeliat ini? Ini nggak ngeblur. Ya. Kamu ngeliatin yang webnya itu. Oh, ayolah. Oh, ini videonya itu ya? Ya, Bu. Oh ya, di GCR Ibu udah share linknya. Jadi kalau misalnya tadi kurang jelas, bisa dibuka kembali ya. Oke, Bu. Ya. Ini masih mau masukin ke PPT-nya aja sih, Bu. Oh iya, siapkan PPT-nya ya. Sebentar lagi kita Betul. presentasi kalau misalnya semua kelompok udah selesai. Siap, Bu. Bagi sedikit jadi. Gimana, ada kesulitan? Enggak, Bu. Pan-pan aja. Udah, tim? Bentar. Ya, boleh sih. Nggak apa-apa. Sambil dikerjain aja. Iya, Bu. Sikap pramusaji kurang ramah kan? Lihatin coba PPT-nya, Tim. Oke. Ya, nanti kalau sudah selesai, silakan gabung ke main room ya. Oke, Bu. Ya, terima kasih kelompok 1. Terima kasih, Bu. Sama, Bu. Ini kan? Ya. Oke, gimana? Sudah disiapin bahan Sudah, untuk Ibu. presentasinya nanti? Ya, Sudah, Bu. Siap, sudah siap. Ada kesulitan nggak? Sejauh ini belum ada, Ibu. Masih lancar aja. Ya, nanti kalau misalnya ada kesulitan, silakan ditanyakan ya. Kemudian setelah itu silakan join lagi di main group. Ya. Oh ya, langsung. Baik, Bu. Terima kasih. Gimana? Sudah disiapin bahan untuk presentasi nanti? Aman. Ada kesulitan? Tidak. Enggak sih. Sudah selesai? Udah masih disiapin. Oke. Tinggal Yang nyiapin PPT-nya siapa? Indra? Ya. Saya. Oke. Kalau sudah selesai, nanti kita langsung gabung di ini ya, di main room ya.
Ya. Ya, terima kasih. Bisa dikirim Bu gininya, biar ada notifnya. Ya. Gimana? Oh, ada tulisan live room. Enggak, udah aja. Ya, ya. Ya, nanti Tinggal lihat. lagi di join di main room. Terima kasih. Oke, kita tunggu kelompok 3 ya. Oh, ini sudah. Yes. Oh, udah ada. Mau balik, Bu. Oke, sudah siap ya untuk presentasi? KG datang terakhir. Udah, Bu. Siapa nih yang mau duluan untuk presentasi hari ini? Bu, ngurut, Bu. Ngurut aja, kayak Oke, biasa, kita Ibu. mulai dari kelompok 1 ya. Simple. Oke. Kelompok 1 udah siap? Oke. Bentar, Bu. Ya, Ibu persilahkan waktu untuk presentasinya. Oke. Saya boleh mulai ya, Bu? Ya, silakan. Oke. Selamat pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 terdiri dari saya, Igusti Kemang Timotius, dan Nikadek Hana Gita Dewi. Nah, untuk soal-soal LKPD, yang pertama itu identifikasilah masalah-masalah yang ada pada video tersebut. Yang kedua, apakah teknik sequences of service yang digunakan oleh pramusaji pada video tersebut sudah sesuai dengan SOP, serta berikan alasannya. Yang terakhir itu adalah buatlah prosedur greeting atau welcoming the guest sesuai dengan SOP. Baik, saya akan mulai bahas soal yang pertama. Itu kami setidaknya berhasil mengidentifikasi 5 poin dari pramusaji dalam video tersebut. Yang pertama itu tidak cekatan dalam melayani tamu. Bisa kita lihat dari berbagai contoh yang dilakukan dari pramusaji tersebut. Ya, pramusaji tersebut itu terkadang kurang cepat dalam menangani permintaan-permintaan yang diminta oleh dia, seperti semisalnya air ya, lalu ada napkin juga tadi, itu tidak cekatan dalam ditangani. Yang kedua itu tidak helpful kepada tamu karena lagi tamunya itu meminta berbagai macam keperluan tapi tidak kunjung juga untuk diberikan. Yang ketiga itu teknik yang dilakukan itu tidak sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh Ibu Putri. Tidak ada greeting, itu yang paling esensial itu kami tidak menemukan kalau diterapkan. Yang keempat itu grooming pramusaji itu kurang rapi. Bisa kita lihat itu dari sisi rambut itu pramusaji kurang rapi, juga dari apronnya itu menurut saya kurang bagus ya untuk dilihat. Dan yang terakhir itu sikap pramusaji itu kurang ramah karena seperti tadi greeting tidak ada, untuk memberikan menunya itu hanya diberikan gitu saja kayak dilempar gitu kan, seharusnya harus dibukain dulu menunya baru diberikan satu persatu dari yang ladies dulu baru ke gentleman. Oke, itu 5 poin yang bisa saya sampaikan. Poin berikutnya akan dilanjutkan oleh kolega saya Hana gitu. Oke, Hana mau lanjutin presentasi dari Timi. Yang nomor 2 itu apakah teknik sequences of restaurant service yang digunakan oleh pramusaji pada video tersebut sudah sesuai dengan SOP. Nah, kami dari diskusi kami itu kita menyimpulkan bahwa pramusaji itu tidak sesuai. Seperti yang tadi Timi udah ngejelasin, pramusaji tersebut tidak memberikan greeting kepada tamu, dan juga banyak sekali prosedur yang dilewatkan oleh pramusaji tersebut, di mana seharusnya itu pramusaji yang dilakukan pertama kali itu greeting and sitting up the guest gitu kan. Habis itu lalu unfolding guest napkin, baru menyajikan air putih, lalu memberikan kartu menu kepada tamu, dan dan prosedur-prosedur selanjutnya, dan yang terakhir itu baru mengucapkan terima kasih. Nah, teknik yang dilakukan oleh pramusaji itu bisa saja merugikan restoran dan juga tamunya, dan tamu merasa tidak nyaman sehingga akhirnya melakukan komplain kepada restorannya. Bisa next-nya ini. Untuk yang ketiga soalnya, buatlah prosedur greeting or welcoming the guest sesuai SOP. Nah, untuk yang pertama itu
berikan salam ketika tamu tiba di depan pintu restoran, seperti good morning or selamat datang. Itu akan menambah kesan baik dari tamu kepada restoran. Yang kedua, lakukan kontak mata, tersenyum dan juga ramah kepada tamu, dan agak sedikit membungkukkan badan agar tamu merasa dihormati ketika dia datang ke restoran. Yang ketiga, ketika kita mengenal tamu, lebih baik kita menyapa mereka dengan nama mereka agar terkesan lebih kenal kepada tamu. Yang keempat, berikan penyambutan yang hangat dan familiar, serta tanyakan kabar tamu. Dan yang kelima itu tanyakan apakah tamu sudah melakukan reservasi dan untuk berapa orang mereka reservasi. Dan yang terakhir, persilahkan tamu untuk menuju meja mereka dan tanyakan apakah mereka setuju dengan pilihan meja tersebut. Terakhir, sekian penjelasannya ya. Presentasi dari kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok 1 ya, sorry maaf. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Iya, udah keren sekali. Nah, dari kelompok yang lainnya, apakah ada yang ingin menanggapi? Silahkan Ibu berikan kesempatan untuk kelompok lain yang ingin menanggapi. Mungkin saya menanggapi, Bu. Oke, silahkan Karang. Dari yang saya lihat sih, presentasi dari kelompok 1 itu udah bagus, udah lancar semua, dan walaupun cuma 2 orang, lebih bagus flow-nya gitu. Biasanya kan untuk presentasi seperti itu perlu ya at least 3 untuk 5 orang gitu, tapi untuk kelompok 1 walaupun cuma 2 orang semuanya udah bagus. Itu mungkin dari saya, Ibu. Ya, terima kasih Karang. Mungkin ada yang lain yang ingin menanggapi? Ibu Re, mau tanya dong, kan kalau di video tuh banyak step yang dilewatin kan sama waitress-nya, jadi nggak sesuai sama SOP. Nah, kalau di SOP itu kan biasanya greeting, habis itu nanti kita tanya reservasi. Nah, Re mau tanya, apa sih pentingnya kita tanyain reservasi itu? Maksudnya nanti hubungannya sama operasional kerja itu kayak apa? Iya. Setelah kita tahu reservasi dari tahun. Jadi apa fungsi penting dari reservasi? Kira-kira dari kelompok 1 ada yang ingin menanggapi nggak? Hana atau Timi? Kira-kira apa sih fungsi penting dari reservasi? Ya, boleh saya untuk coba jawab, Bu? Ya, silahkan Tim. Ya, saya memberikan pendapat saya, itu pentingnya reservasi terhadap operasional itu yang pertama itu karena jika kita sudah mendapatkan reservasi dari tamu, itu akan memudahkan kita untuk menghandle tamu tersebut ya, karena kita sudah tahu ini untuk mejanya di mana, terus jadi kita tidak perlu lagi untuk nanya ini kayak seatnya untuk untuk keberlangsungan dari restoran, experience dari tamu makan di restoran kita begitu. Jadi ya kenapa kita harus nanya reservasi kepada tamu tersebut, itu ya untuk memudahkan kita dalam mengetahui nama, jadi kita bisa lebih friendly terhadap tamu tersebut. Untuk table seat-nya juga supaya tidak mengatur-ngatur arrange lagi, karena kan sudah di setup dulu tablenya untuk reservasi tersebut, jadi supaya bisa lebih lancar keberlangsungan makan dari tamu tersebut. Sekian dari saya, mungkin ada yang menambahkan. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Timi. Jadi itu ya salah satunya fungsinya adalah untuk mempermudah dalam proses pelayanan. Jadi ketika kamu sudah reservasi, otomatis mejanya itu sudah kita siapkan. Seperti itu ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya dari Karang, Rai untuk masukannya untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan ke presentasi kelompok 2. Untuk kelompok 2, Ibu persilahkan. Saya izin share screen dulu, Ibu. Apakah sudah terlihat, Ibu? Iya, sudah. Silakan. Ya, selamat pagi semua. Dalam kesempatan hari ini saya akan mewakilkan untuk presentasi di kelompok 2.
Mohon maaf Ibu, saya ulang share screen-nya boleh? Boleh Ada silakan. yang salah seperti ini. Ya. Saya lanjutkan ya yang tadi. Ya, silakan. Dengan saya, nama saya Gede Karangdharma Saputra dan rekan saya ini Kadek Dela Prasindia. Langsung saja ke pertanyaannya. Untuk pertanyaannya itu, yang pertama, identifikasilah masalah-masalah yang ada pada video. Yang kedua, teknik sequence di restoran service digunakan pramusaji pada video, apakah sudah sesuai SOP atau belum? Serta berikan alasannya. Yang ketiga itu, buatlah prosedur taking order sesuai SOP. Langsung saja yang pertama, itu identifikasilah masalah yang ada pada video tersebut. Dari yang sudah kami temukan, yang pertama itu sudah terlihat jelas ya, yang greeting, salam atau greeting, sang waiter itu tidak memberikan salam seperti good morning mungkin, atau at least hello gitulah, yang agar ada sopan santunnya. Yang kedua tuh sopan santun waiter tidak baik sudah terlihat sekali. Tadi seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1, sang waiter itu seperti tidak peduli dengan guest tersebut. Jadi hanya memberikan menu, hanya dilempar begitu saja menunya. Dan yang ketiga itu tidak menuangkan air untuk guest ya, walaupun guest sudah memesan minum, tapi at least air itu harus ya, karena menjadi penetralisir. Dan yang selanjutnya itu sang waiter tidak mengulangi pesan yang dipesan oleh tamunya, karena yang seharusnya sesuai SOP itu diulangi karena agar memudahkan untuk memastikan juga apakah pesanan tamu itu sudah benar mungkin atau ada yang kurang seperti itu. Dan selanjutnya itu ada banyak yang tidak tersedia kondimennya di atas meja, seperti yang tadi di video itu forknya tidak ada, jadi susah tamunya untuk makan. Dan yang ada salt and pepper shaker tadi, harusnya setiap table setup itu sudah disediakan salt and pepper shaker, tapi dalam video tersebut tidak tersedia. Yang selanjutnya itu guest tidak minta maaf saat tamu komplain, walaupun tadi ada sempat guest sang waiter bilang sorry, tapi itu mungkin terlalu sedikit menurut saya, Bu. Yang kedua, yang selanjutnya, teknik sequence-nya apakah sudah sesuai SOP atau belum, dan serta alasan. Menurut kami itu tidak, karena banyak sekali tadi dari sequence yang tidak diberikan pada video tersebut, banyak yang kurang. Seperti yang tadi saya jelaskan, greeting, karena dalam bidang hospitality, greeting itu adalah sesuatu yang krusial, karena first impression itu adalah kunci untuk suksesnya atau tidak. Yang kedua itu tidak menyiapkan napkin atau untuk guest. Napkin itu salah satu juga yang kunci utama dalam table setup, karena tanpa napkin nanti takutnya guest tidak bisa melap makanan yang ada di mulutnya, atau misalnya nanti ada jatuh di pangkuannya, itu kan jelek jadinya gitu. Yang selanjutnya itu tidak memberikan air pada guest. Yang tadi saya sudah jelaskan, mungkin saya lewatkan saja. Yang selanjutnya itu saat waiter memberikan menu pada guest itu tidak dibuka, karena yang seharusnya dilakukan itu agar memudahkan guest untuk melihat menunya. Saat waiter menghampiri guest, itu menunya dibuka dulu, lalu diberikan kepada yang wanita, baru yang pria dulu gitu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan. Selanjutnya, buatlah prosedur taking order sesuai dengan SOP. Yang pertama itu ada informasikan makanan dan minuman spesial atau yang sedang dipromosikan. Selanjutnya, siapkan captain order dan pena. Setelah itu, tulis semua order pada captain order dengan jelas dan lengkap. Setelah itu, tulislah nomor meja, nama pengorder, tanggal, waktu, jumlah tamu, item, jumlah pesanan, serta ukuran dan segala permintaan khusus yang diminta oleh tamu. Selanjutnya, beritahukanlah semua informasi
makanan dan minuman yang dijual dengan jelas dan tepat kepada tamu sesuai dengan kebutuhan tamu. Dan yang terakhir ada ulangi pesanan atau repeat order untuk memastikan tidak ada kesalahan atas pesanan tamu. Mungkin sekian dari kelompok 2 presentasinya. Mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang memberikan masukan, silakan. Ya, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silahkan dari teman-teman yang lain yang ingin menanggapi. Ibu persilahkan. Saya izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Mengapa pada saat taking order, kita harus mengulangi pesanan tamu? Ya, mengapa? Kira-kira dari kelompok 2, ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Saya yang bakal jawab, Ibu. Ya, silahkan, Karang. Ya, dari yang saya tadi sudah jelaskan, kenapa penting untuk merepeat order, karena untuk memastikan apakah order dari tamu tersebut sudah benar, atau mungkin nanti sekalian bertanya apakah perlu sesuatu, tamunya seperti tadi, mesan dengan tambahan sup, dengan cracker, seperti itu. Ya. Jadi itu ya, Agus ya, salah satu tujuan pentingnya untuk repeat order itu adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pencatatan pesanan tamu, sehingga makanan yang nanti akan disajikan itu benar dan sesuai dengan apa yang dipesan oleh tamu, kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menanggapi? Jika tidak, Ibu lanjutkan ke kelompok 3 ya. Untuk kelompok 3, Ibu persilahkan. Izin presentasi, Ibu. Baik, saya mulai. Nah, baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mulai presentasi kali ini. Jadi, perkenalkan, nama saya Giti Nerdayana, dan juga ada tim saya, ada Eri Gangga, Jyotika Marsendi, yang terakhir ada Iwayan Agus Nicholas di bawah. Saya hai dulu dong. Baik, kita lanjut. Itu di sesi pertama, mengidentifikasi masalah. Nah, jadi yang pertama itu ada welcoming guest. Maaf, itu bocor. Nah, jadi seharusnya gitu. Sesuai dengan di video, si tamu ya sudah banyak disinggung juga dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi saya hanya menjelaskan ulang. Nah, selain itu tidak ada greeting, tidak ada senyum. Memang di beberapa negara itu kulturnya berbeda, senyum itu bisa berkata orang lain, tapi kita harus. Itu setidaknya kita harus ada greeting lah, mengucapkan salam kepada tamu untuk siapapun yang datang ke restoran. Yang kedua itu ada hospitality. Seperti video yang tadi, kurang ramah, kurang helpful, segalanya masuk ke hospitality. Seharusnya si tamu itu harus ramah-tamah dengan tamu. Karena ya orang datang pasti first impression kepada waiter atau waitress saat menyambutnya. Nah, dari table setup yang tidak lengkap, seharusnya si waiter atau waitress itu sudah melengkapi semua table setup-nya. Seperti garam, pepper, crackers, dan juga segala macam spoon, fork, dan lainnya. Nah, yang keempat, ada taking order. Dari video tersebut, si pramusaji itu salah taking order. Yang dimana si pria itu ingin mengorder cheese omelet, tapi yang datang hanya omeletnya saja. Dan banyak kesalahan juga sih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya. Baik, apa suaranya Ray sudah terdengar? Ya, sudah Ray, silakan. Oke. Jadi yang nomor 2 itu apakah teknik sequences of service yang digunakan oleh tamu saji sudah sesuai dengan SOP? Kalau dari kelompok kita jawabannya tidak, karena seperti yang kita tahu banyak sekali kekurangan atau step-step yang dilewati oleh tamu saji dalam video. Nah, untuk yang pertama itu kita nemuin kesalahan, maksud saya kekurangan dari videonya itu ada no greeting.
Sesuai SOP itu seharusnya yang pertama kali kita lakukan itu kan kita greeting dan welcoming guest. Selain itu kita juga memperhatikan hospitality kita. Jadi kita harus ramah ke tamu-tamu yang baru datang karena itu jadi first impression-nya mereka terhadap restorannya kita. Jadi itu sangat penting. Tapi sayangnya di video itu tidak ada step-nya itu, jadi sudah dilewati. Lalu yang kedua, next-nya Indra. Oke, no hospitality juga masuk ke dalam tadi itu karena dilihat dari caranya waitress kasih menu, caranya dia tanya order itu kurang polite menurut kita. Jadi ramah tamahan sama sopannya itu agak kurang. Lalu next-nya present the menu. Jadi seharusnya yang kita tahu itu SOP-nya setelah kita bantu tamu duduk, kita kasih menu dan kita present menunya itu dimulai dari yang tamu perempuan dulu baru laki-laki. Nah, dalam present menunya ini kita juga bisa seharusnya upselling menu yang kita punya. Jadi kita bisa jelasin apa sih best sellernya di restoran kita. Jadi kita bisa ningkatin revenue juga dari step ini. Lalu selanjutnya mistake on taking order. Maksudnya di sini tuh taking order yang tadi dia kurang step reconfirm. Jadi omelet yang dibawa untuk tamu yang laki-laki tadi itu tidak sesuai sama pesanannya karena yang laki-laki tadi itu pesannya cheese omelet tapi di omeletnya nggak ada cheese. So itu pasti bakal nimbulin komplain dan pasti bakal buat citra restoran itu kurang baik. Untuk next-nya, table setup-nya tidak lengkap. Karena yang kita tahu juga udah disebutin tadi sama kelompok-kelompok yang lain, di atas meja tidak ada napkin, terus pepper and salt shakernya juga nggak lengkap, kurang di refill, terus nggak ada forknya juga. Selain itu, waitress juga ngelewatin step untuk pouring ice water. Walaupun kalau misalnya yang kita pelajari, pouring ice water sama serving bread and butter itu kan disesuaikan sama jenis restorannya. Tapi seharusnya walaupun jenis restorannya seperti itu, at least dia menawarkan untuk waternya itu dan dia juga setup water goblet atau apa yang dia pakai untuk serving ice water di atas meja. Untuk next-nya, oke, serving and bread and butter itu udah disebutin tadi, itu tuh disesuaikan sama jenis restorannya. Sebenarnya kalau di Square of Service itu serving bread and butter adalah hal yang mutlak, tapi dalam realisasiannya kita sesuaikan juga sama jenis restorannya. Karena kan kalau misalnya kita lihat di video itu jenis restorannya casual, jadi kita bisa kok lewatin step ini. Cuma kalau misalnya kita kerja di fine dining restoran atau formal restoran yang memang besar dan mutlak harus ngikutin SOP Square of Service, kita nggak boleh ngelewatin step ini. Oke, jadi itu aja sih Bu. Untuk step-step lain seperti serving food-nya, mungkin menurut kita memang sudah dilakuin, tidak dilewatin dalam video, cuma kita rasa kurang polite aja. Terus untuk settle bill, farewell sama guest-nya itu kan di video nggak kelihatan, jadi kita nggak bisa untuk nentuin di mana kekurangan atau hal apa yang bisa kita tambahkan. Jadi untuk next-nya soal nomor 3 bisa dilanjutin oleh Gusnya. Izin presentasi, Bu. Prosedur serving food in baik SOP yang pertama itu. Yang pertama itu ada cek makanan yang akan disajikan apakah sesuai dengan captain order agar tidak salah dengan meja yang dituju, ukuran dan jumlahnya. Yang kedua ada sajikan makanan dari sebelah kanan tamu atau dari sisi yang lebih mudah. Yang ketiga ada hati-hati bila terdapat anak kecil. Selanjutnya ucapkan permisi ibu atau bapak. Selanjutnya perhatikan tata letak makanan. Pastikan gansnya menghadap pada posisi yang tepat. Setelah itu ada jangan lupa sebutkan nama makanan. Selanjutnya checklist makanan yang telah disajikan. Selanjutnya ada tetaplah standby pada table in charge dan pastikan kebutuhan tamu terpenuhi. Setelah itu
Periksalah selalu bila ada piring yang kosong dan kotor, yang terdapat sisa makanan melebihi 2 pieces atau segera diganti. Janganlah menumpuk piring-piring yang kotor terlalu tinggi. Tumpulah piring-piring yang sejenis tanpa sisa makanan di atasnya. Konfirmasikan kepada tamu bila semua pesanan sudah tersaji, dan tawarkanlah kembali bila ada tambahan makanan dan tanyakanlah bila ada kekurangan dalam pesanan tersebut. Dan yang terakhir, bertindaklah segera bila ada kesalahan atau komplain. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, baik. Itu saja dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi atau kata yang mistake. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Bisa dilanjutkan? Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, siapa yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok 3? Ada yang ingin memberikan masukan atau mungkin pertanyaan? Ibu persilahkan. Saya mau tanya, Ibu. Iya, boleh. Silahkan, Kara. Jadi pertanyaan saya itu ketika menghidangkan makanan minuman, jika ada tamu wanita dan anak kecil, mana lebih tepat, mana sebaiknya diserving duluan itu, anak-anak atau wanita? Ya, sebelum Ibu menjawab, mungkin ada dari kelompok 3 yang ingin memberikan tanggapan? Oh ya, silakan Indra. Nah, jadi ketika saya jawab pertanyaan dari Karang, ketika menghidangkan makanan atau minuman, itu kita pasti memprioritaskan anak-anak terlebih dahulu, baru wanita, dan selanjutnya pria. Iya, tepat sekali ya. Jadi Karang, dalam proses melayani ya, jadi yang pertama itu anak-anak dulu, kemudian wanita, baru yang pria. Oke, bagus ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lainnya? Sudah jelas? Oke, berarti dari semua kelompok tadi ya, untuk presentasinya sudah bagus semua, kemudian materi-materi atau pertanyaannya sudah dijawab juga dengan baik ya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan untuk prosedur pelayanan, mulai dari tamu tiba di restoran, kemudian hingga menikmati makanan dan juga meninggalkan restoran, itu memang harus dilayani dengan baik untuk menjaga citra restoran kita tetap terjaga seperti itu ya. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian untuk merefleksi kegiatan diskusi kelompok kita hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya untuk merefleksi atau mengevaluasi, mengomentari kegiatan diskusi kelompok kita? Ya, silakan. Mungkin saya, Ibu. Ya, silakan, Karang. Mungkin yang saya simpulkan dari kegiatan kelompok hari ini itu, jadi berdasarkan presentasi kita semua tadi, saya simpulin itu kalau seorang pramusaji itu harus benar-benar memahami tahap dan langkah-langkah dalam pelayanan restoran. Ini tujuannya itu untuk memberikan pelayanan yang baik kepada tamu. Seperti itu, Ibu. Iya, terima kasih, Karang. Jadi untuk kegiatan diskusi kita hari ini Ibu cukupkan ya. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan post-test. Sudah siap kan ya? Yes. Ya, jadi sekarang kita akan post-test. Sebentar Ibu share dulu untungnya. Untuk link post-testnya itu sudah Ibu bagikan di Google Classroom-nya. Jadi nanti silahkan kalian buka linknya ya. Sudah dibuka linknya? Sudah. Sudah, Bu. Silahkan dibuka untuk link post-testnya. Ini udah boleh dikerjain, Bu? Iya, boleh langsung silahkan dikerjakan. Nah, ini untuk post-testnya dimasukkan alamat email kalian, kemudian kelas, nomor absen. Nah, silahkan
baca baik-baik untuk soalnya, itu kurang lebih ada 5 soal. Dibaca baik-baik untuk soalnya, kemudian jawabannya bisa ditulis atau diketik di bawahnya ya. Kira-kira ada pertanyaan untuk soal-soal ini? Mungkin ada yang pertanyaan yang kurang jelas? Jelas, Bu. Kalau sudah, nanti selesai menjawab, jangan lupa langsung klik kirim ya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke, kalau sudah, saya cukupkan untuk pretestnya. Untuk berikutnya, saya minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini secara keseluruhan. Dela izin menjawab, boleh Ibu? Iya, silakan Dela. Menurut Dela, manfaat yang bisa Dela ambil dari pelajaran hari ini itu, Dela khususnya bisa tahu bagaimana prosedur yang benar dari sequence of restaurant service atau tahapan-tahapan pelayanan di restoran. Mulai dari tamu tiba sampai meninggalkan restoran. Dan jika kita memberikan pelayanan yang baik dan yang terbaik yang bisa kami berikan, tamu akan merasa senang dan puas sehingga tamu tersebut bisa menjadi repeat order, repeat guest. Dan dari sisi pramusaji, kita juga bisa bekerja dengan lebih efektif dan efisien jika kita sudah memahami prosedur atau tahapan pelayanan yang benar. Sekian, Bu. Iya, terima kasih Dela. Jadi tepat sekali ya. Jadi apa sih manfaatnya dari kegiatan kita mempelajari tentang sequence of restaurant services? Jadi nanti ketika kita menjadi seorang pramusaji, kita tidak hanya diharapkan memahami tentang peralatan hidang, ya, tidak hanya memahami tentang bagaimana caranya setup table, bagaimana caranya clear up, tetapi salah satu poin pentingnya itu adalah kita harus mampu melayani tamu yang datang ke restoran kita sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar. Hal ini bertujuan apa? Satu, supaya kita sebagai pramusaji bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, tamu yang datang ke restoran menikmati hidangan kita itu merasa nyaman dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi jika tamu itu sudah merasa nyaman, otomatis dia akan menjadi royal customer kita, ya, dengan cara menjadi repeater guest seperti itu. Nah, ini juga ada dampak positifnya dari sisi pramusajinya. Jadi semakin banyak tamu yang datang ke restoran kita, otomatis kan image restoran kita itu bagus ya. Jadi kalian juga dapat profitnya seperti itu. Nah, nanti ke depannya ketika kalian bekerja menjadi seorang pramusaji, itulah hal-hal yang harus kalian kuasai untuk bisa menjadi seorang pramusaji yang baik, ya. Kira-kira ada pertanyaan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini atau sudah dapat dipahami dengan baik? Jika tidak ada, sudah paham, Ibu. Oh, sudah. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan berikutnya, pada pertemuan minggu depan, kita akan mempraktekkan ya langkah-langkah dari sequence of restaurant services. Jadi nanti kalian silahkan pelajari, pahami, dan hafalkan ya untuk ininya, tahap-tahapannya seperti apa. Jadi nanti kita bisa role play, siapa yang jadi tamu, siapa yang jadi guest ya, seperti itu. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, saya minta tolong Karang untuk memimpin doa. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Karang? Yes. Ya, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasinya hari ini. Tetap semangat ya untuk belajarnya, tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi semuanya, sampai jumpa. Dadah. Maaf tadi. Ibu. Terima kasih.